Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 mata kuliah Komunikasi Konseling Farmasi. Di sini saya Romli dengan tim saya Suci, Uci, Intan, dan juga Farhan. Di sini kami akan berdiskusi tentang cara penggunaan hand sanitizer yang baik dan benar. Nah, sebelum itu perlu diketahui, hand sanitizer menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia merupakan produk pembersih tangan yang terbuat dari gel yang digunakan untuk mencuci tangan tanpa harus membilasnya dengan air. Jadi, sangat easy going untuk dibawa kemana-mana. Umumnya, hand sanitizer yang beredar di masyarakat terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, ada hand sanitizer gel. Hand sanitizer gel ini merupakan suatu produk berbentuk semi padat atau gel yang digunakan untuk mencegah penularan dari berbagai macam kuman dan memiliki kandungan alkohol sebesar 70%. Hand sanitizer gel ini lebih cocok digunakan untuk menjaga kebersihan pada tangan. Maka, hand sanitizer gel memiliki sifat tidak lengket, mudah dalam penyimpanan, dan tidak mudah mengalami perubahan wujud pada suhu penyimpanan. Yang kedua, ada hand sanitizer spray. Hand sanitizer spray ini merupakan suatu produk berbentuk larutan yang dimasukkan ke dalam botol semprot dan memiliki kandungan alkohol sebesar 70%. Hand sanitizer spray ini lebih cocok digunakan untuk membersihkan berbagai macam benda yang terdapat di rumah maupun pusat perbelanjaan dengan cara disemprotkan secara menyeluruh. Maka, hand sanitizer spray ini memiliki sifat lebih cepat kering dibandingkan dengan hand sanitizer gel. Langkah-langkah menggunakan hand sanitizer. Yang pertama adalah menyiapkan hand sanitizer. Kemudian, letakkan isinya secukupnya di telapak tangan. Lalu ratakan. Kemudian ratakan di punggung tangan, kemudian di sela-sela jari, lalu melakukan gerakan mengunci, lalu putar-putar kedua ibu jari dengan merata, dan kemudian melakukan putaran ke jari-jari, sehingga selesai. Penggunaan hand sanitizer sebaiknya digunakan pada saat yang pertama, sebelum dan sesudah menjenguk orang sakit, baik di rumah sakit ataupun dirawat dalam rumah. Yang kedua, ketika sabun dan air tidak tersedia. Yang ketiga, setelah menggunakan toilet atau WC umum. Yang keempat, setelah batuk atau bersin yang ditutupi menggunakan telapak tangan. Dan yang terakhir, ketika menyentuh benda-benda di tempat umum ataupun di tempat yang ruangnya terbuka. 5 efek menggunakan hand sanitizer berlebihan. Tahu nggak sih, kalau hand sanitizer digunakan secara terus-menerus dan berlebihan, dapat berbahaya. Apa aja bahayanya? Yang pertama, keracunan alkohol. Alkohol merupakan salah satu bahan aktif pada hand sanitizer. Meskipun jumlahnya tidak terlalu tinggi, namun adanya alkohol dapat menyebabkan keracunan. Yang kedua, resistensi antibiotik. Antibiotik dapat membantu untuk membunuh kuman ataupun bakteri pada tubuh. Namun, adanya kandungan triklosan pada hand sanitizer juga dapat membuat kita resisten terhadap antibiotik. Yang ketiga, gangguan hormon. Adanya kandungan triklosan dalam hand sanitizer juga dapat mengganggu sistem hormon. Keempat, melemahnya sistem imun. Sistem imun dapat secara otomatis melawan penyakit dalam tubuh. Namun, adanya penggunaan hand sanitizer yang berlebihan dapat mengganggu kerja sistem imun. Yang kelima, membuat kulit iritasi. Kandungan alkohol pada hand sanitizer dapat mengganggu pembentukan minyak alami pada kulit dan membuat kulit menjadi iritasi. Baiklah teman-teman, semoga informasi yang sudah kami sampaikan bisa membantu dan bermanfaat. Jangan lupa untuk tetap semangat dalam menjalankan aktivitas dan tetap menjalankan protokol kesehatan tentunya. Semoga pandemi ini dapat segera berakhir. Terima kasih dan sampai jumpa.